Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil diskusi kami studi kasus tentang sholat, yaitu Pak Uco adalah seorang pria yang soleh. Pada saat dulu beliau masih muda, beliau sering meninggalkan sholat. Jadi deskripsi masalah pada kasus ini adalah bagaimana pandangan para ulama fikih agar Pak Ucok dapat menebus kesilapannya di masa lalu. Dari studi kasus tersebut, saya akan menjelaskan hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat. Sholat adalah ibadah yang sangat agung di dalam Islam. Bahkan sholat merupakan salah satu tiang agama atau rukun Islam yang merupakan suatu dosa besar apabila seorang muslim tidak mengerjakannya padahal ia tidak memiliki uzur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Buniyal Islami ala khamsin sahadatin alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa iyatuz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan." Ya, artinya Islam dibangun atas 5 pondasi: bersaksi bahwasannya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadan. Diriwayatkan dari Mu'az bin Jabal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rasul umril Islamu wa amuduhu sholah." Inti pokok segala perkara adalah Islam dan tiang penopangnya adalah sholat. Hadis riwayat Tirmizi. Orang yang meninggalkan sholat termasuk golongan generasi yang buruk yang dicela oleh Allah dalam ayat berikut. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. Yang artinya, kemudian datanglah mereka, generasi pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Mereka kelak akan tersesat, kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh. Mereka akan masuk surga dan tidak terzolimi sedikit pun. Quran Surah Maryam ayat 59-60. Orang yang meninggalkan sholat terbagi kepada 2 keadaan, yaitu yang pertama karena mengingkari kewajiban sholat. Orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya, maka orang ini wajib dibawa kepada hakim untuk diminta bertaubat. Apabila ia bertaubat, maka taubatnya diterima dan ia tetap diperlakukan sebagaimana perlakuan terhadap seorang muslim. Namun apabila ia menolak untuk bertaubat, maka ia telah kafir dan keluar dari Islam dan menerima hukum mati. Setelah ia mati, ia diperlakukan sebagaimana perlakuan terhadap orang kafir, di mana tidak dimandikan, dikafani dan disolatkan. Syekh Mustafa Abdib berkata, "Man tarakaha jahidan liwujubiha aw mustahzi'an biha fa innahu yukaffiru bitalika wa yartadu anil Islam fa yajibu ala hakimi an ya'muruhu bitaubati fa in taba wa aqama asyalaf fa'dzalika wa illa qubila alaihi annahu murtad wala yuzakka khasiluhu wa takfinuhu wa salat alaihi kama la yuzakku dafnuhu fi maqbari muslimin li'annahu laysa minkum." Artinya, siapa yang meninggalkan sholat karena menentang kewajibannya atau menghinanya, maka sesungguhnya ia telah kafir dan keluar dari Islam. Wajib ke atas hakim untuk memerintahkan bertaubat. Apabila ia bertaubat dan menegakkan sholat, maka taubatnya diterima. Namun, jika tidak, maka dia dihukumi murtad. Tidak boleh memandikannya, mengkafaninya, dan menyolatkannya, sebagaimana tidak boleh juga mengkuburinya di perkuburan kaum muslimin karena dia tidak termasuk bagian dari mereka, umat Islam. Kedua, karena malas. Adapun yang meninggalkan sholat karena malas, sedang ia tetap meyakini kewajiban sholat, maka ia diperintahkan oleh hakim untuk bertobat dan mengqadha sholatnya. Apabila ia bertobat, maka tobatnya diterima. Namun, apabila dia menolak untuk bertobat, maka ia dihukum mati. Namun, ia tetap diperlakukan sebagaimana terhadap seorang muslim lantaran ia masih dihukumi muslim karena tidak mengingkari kewajiban sholat. Syekh Mustafa Abdib berkata,
wa ama ina tarakaha kasala wa huwa ya'taqada wa zawabaha fa inna yakalafa mana qabalaha kama baqado'aha wal tawabata ana ma asol yata taroka fa inna lam yanahado ila qado'aha wa sabaqota la hada ya'tabiro qotala ada amanal hada wa masyaro ata asota masalah main wa aqwa bata'ala tarokaha faroya dota yaqotala alaiha walakana ya'atabir masalah ma bihada qabalaha wa ya'amala fi tazahrin wadafana wa ma yarasa ma'amalat masalah main anah manham. Artinya, adapun yang meninggalkan sholat karena malas sedang ia meyakini kewajibannya, maka ia dibawa ke hadapan hakim untuk diminta mengqadha sholatnya dan bertobat dari segala maksiat. Namun apabila ia tidak mengqadha sholatnya, maka wajib menghukum matinya. Hanya saja hukuman tersebut dihitung sebagai hukuman had yang diisyaratkan terhadap bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh kaum muslimin dan merupakan uqubah atau hukuman atas meninggalkan suatu kewajiban yang ia diperangin atas meninggalkannya. Namun ia tetap diperlakukan sebagaimana kaum muslimin dalam hal menguburkannya, warisan dan sebagainya karena ia masih tergolong umat Islam. Pendapat ulama Maliki dan sebagian dari ulama lainnya, Imam Malik memiliki pandangan yang lebih keras. Bila seseorang meninggalkan sholat dengan sengaja dan meremehkannya, maka ia tidak diperintahkan untuk mengqadha karena sholat itu telah gugur waktunya. Yang wajib adalah tobat nasuha, memperbanyak amal baik dan istiqomah dalam sholat ke depan. Imam Ibnu Hamzah Zahiri, tidak sah qadha sholat yang ditinggalkan secara sengaja, sebab perintah qadha hanya berlaku bagi yang meninggalkan karena lupa atau tertidur. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama fikih mengenai tata cara penebusan dosa akibat meninggalkan sholat secara sengaja. Perbedaan ini berakhir pada perbedaan interpretasi terhadap nas Al-Quran dan hadis, serta perbedaan metodologi ijtihad dalam menetapkan hukum. Oleh karena itu, untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan akurat diperlukan kajian lebih lanjut yang merujuk pada berbagai pendapat ulama, serta mempertimbangkan konteks masing-masing pendapat tersebut. Demikianlah penjelasan studi kasus dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.